بسم الله الرحمن الرحيم Ya, sudah. Belum. Lagi nggak bisa live. Oh. Nanti di upload. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang rutin dilaksanakan di hari Ahad malam Senin di pekan yang keempat, dan kitab yang kita bahas adalah kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab Nawaqidul Islam berisikan tentang pembatal keislaman, dan kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama, pembatal yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, dan pembatal yang kedua yang sudah kita bahas sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu alaihim, kafara ijma'an. Kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini, yaitu pembatal yang ketiga. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, kafara. Pembatal yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, man lam yukaffiril musyrikin. Termasuk pembatal keislaman adalah siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, aw syakka fi kufrihim, atau yang ragu akan kekufuran mereka, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan
ajaran mereka. Kafara, maka yang seperti ini ia telah kafir. Dan dalam penjelasan dari kitab Nawaqidul Islam, kita menggunakan syarah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahullahu taala. Dia mengatakan di sini asyarhu as-salitsu min nawaqidil Islam man lam yukaffiril musyrikin. Pembatal yang ketiga dari pembatal-pembatal keislaman adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Alladzina ya'buduna ma'allahi ghairah. Siapa itu orang-orang musyrikin yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah. Faya'budunal ahjara wal ashjara awil mauta awil qabra awis saliba awil masiha wa ummahu. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, apapun bentuk peribadatan mereka, seperti orang-orang yang beribadah kepada batu, kepada pohon, atau beribadah kepada orang-orang yang telah wafat, atau beribadah kepada, di situ bakor ya, bakor ya. Allah alam, apakah di sini terjadi salah dalam meletakkan huruf, atau memang bakor ya, yaitu orang yang menyembah sapi. Awis salib, atau orang yang menyembah salib, atau orang yang menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa, wa ummahu, dan orang yang menyembah ibu dari Nabi Isa, yaitu Maryam. Semua mereka yang tergolong dalam penyembahan kepada selain Allah yang tadi disebutkan, maka tergolong sebagai orang-orang musyrikin. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Nah, jawaban Nabi Isa, kalau kita lanjutkan ayatnya, ya, beliau tidak mengajarkan yang demikian. Sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, surah yang sama ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Faman lam yukaffir haula'i fahuwa kafir. Maka siapa saja yang tidak mengkafirkan mereka, maka ia telah kafir. Kaman yaqulu innal yahuda wan nasara ala dinin sahihin. Seperti orang yang mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berada di atas agama yang benar.
Ini juga tergolong menjadi yaitu apa? Pendapat kekufuran atau perkataan kufur. Kata beliau lagi, wa minat wa hunaka minat tawaif man yaqul inna ubbadal asnami ala haqqin wa anna dinahum sahih. Faman lam yukaffir man kaffarahu Allahu wa rasuluhu kafara. Dan di sana kata beliau ada kelompok-kelompok yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada berhala berada di atas kebenaran. Wa anna dinahum sahih, dan bahwasanya agama mereka, keyakinan mereka itu adalah benar. Maka di situ dikasih tanda seru ya. Karena ini adalah perkataan yang sangat aneh ya. Faman lam yukaffir man kaffarahu Allahu wa rasuluhu kafara. Maka siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah kafir. Taif dari jamak dari taifah, kelompok. Dan di Indonesia pendapat ini tersebar luas. Ya, di Indonesia pendapat ini tersebar luas, yaitu orang yang mengatakan semua agama sama saja. Ya. Semua agama berada di atas kebenaran. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Maka yang demikian tidak beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Faman lam yukaffir man kaffarahu Allah wa rasuluhu kafara. Ini kelompok yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Au syakka fi kufrihim. Ini golongan yang kedua. Atau ragu akan kekufuran mereka. Ini juga menjadi pembatal keislaman seseorang. Ketika ragu akan kekufuran orang-orang musyrikin, kekufuran orang-orang kafir. Kenapa? Li'anna syakka fil haqqi kat takdzibi bihi. Karena ragu terhadap kebenaran itu seperti mendustakannya. Ya, ragu akan kebenaran bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sama saja mendustakan Islam itu sendiri sebagai agama yang benar. Nah, di sini beliau memberikan contoh ka'an yaqula, seperti orang yang mengatakan wallahi la nadri al yahuda wan nasara ala haqqin am la, aw yaqulu likullin an yatadayyana bid-dinil ladzi yunasibuhu. Seperti orang mengatakan, demi Allah saya atau kami tidak mengetahui orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu di atas kebenaran atau tidak. Atau seperti orang mengatakan likullin an yatadayyana bid-dinil ladzi yunasibuhu. Setiap orang itu boleh beragama yang menurutnya cocok. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk perkataan yang mengandung kekufuran. Berarti kan ragu, ya. Saya tidak tahu apakah Yahudi atau Nasrani itu di atas kebenaran atau tidak.
Nah, ini berarti ragu. Atau orang mengatakan likullin an yatadayyana bid-dinil ladzi yunasibuhu. Setiap orang itu boleh beragama apa yang ia merasa cocok dengannya. Boleh-boleh aja. Agama apapun ya, itu boleh-boleh saja. Ini adalah perkataan kekufuran. Wa qawluhu aw sahhaha madhhabahum. Dan perkataan muallif atau membenarkan ajaran mereka. Jadi yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Yang kedua, ragu akan kekufuran mereka. Yang ketiga, membenarkan ajaran mereka. Semuanya masuk ke dalam pembatal keislaman. Ka'an yaqula, ya seperti orang mengatakan innahum ala dinin sahih. Sesungguhnya mereka itu berada di atas agama yang benar, yaitu yang di luar Islam. Berada di atas agama yang benar. Wa anna turuqa ilallahi tanawwa'at. Dan bahwasanya jalan-jalan menuju Allah itu beraneka ragam. Nah, ini perkataan yang banyak kita temui di masyarakat kita ya. Fakama annal muslimina ala dinin sahihin fahum kadzalik. Sebagaimana orang-orang Islam itu berada di atas agama yang benar, maka orang-orang di luar Islam pun juga sama di atas kebenaran. Ini perkataan yang membenarkan ajaran kekufuran. Au qala innahu dinun sahihun fi nadharihim. Atau perkataan seseorang yang mengatakan sesungguhnya ia ya, yaitu baik Yahudi atau Nasrani itu adalah agama yang benar. Fi nadharihim, dalam pandangan mereka. Kama anna dinal islami sahihun fi nadharil muslimin. Sebagaimana agama Islam itu adalah agama yang benar menurut pandangan orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan ya bahwasanya agama di luar Islam itu benar menurut keyakinannya, sebagaimana Islam benar menurut keyakinan kaum muslimin, itu sah-sah saja. Maka yang demikian juga masuk di dalam pembatal keislaman. Maka beliau mengatakan di sini, faqailu hadza yajib an yubayyina lahu anna kalamahu batil. Faqailu hadza, orang yang mengatakan hal yang demikian wajib dijelaskan kepadanya, an yubayyana lahu, dijelaskan kepadanya bahwasanya perkataannya adalah perkataan yang batil. Perkataan yang mana tadi? Bahwasanya agama di luar Islam itu adalah agama yang benar menurut pandangan pemeluknya, sebagaimana Islam adalah agama yang benar menurut kaum muslimin. Kata Syekh Abdurrahman Al-Barra hafizahullah ta'ala, yang demikian adalah perkataan yang batil, mesti dijelaskan kepada orang yang mengatakannya. Di mana sisi kebatilannya? Nanti beliau akan jelaskan. Wa annahu lam yafham fil haqiqati ahaqqiyatal Islam. Orang yang demikian, kata beliau, itu sama sekali tidak faham ya tentang kebenaran agama Islam. Alladhi huwa dinullahi fil waqi, yang mana Islam adalah dinullah fil waqi, dalam realitasnya.
agama Islam itu adalah agama Allah. Wa fi nafsil amri laisa fi nadharina faqat. Ya. Wa fi nafsil amr, dan dalam satu sisi kebenaran Islam itu bukanlah dalam pandangan kita saja. Ini belum ingin meluruskan orang yang mengatakan Islam itu adalah agama yang benar menurut kaum muslimin. Orang Yahudi, agama Yahudi ya benar juga menurut orang-orang Yahudi, dan seterusnya. Nah, beliau ingin meluruskan di sini bahwa kebenaran Islam itu bukan dari sisi pandangan kita saja sebagai kaum muslimin. Lianna mafhuma kalimatin fi nadharil muslimin yakni annahu haqqun fi nadharina. Karena pemahaman kata fi nazaril muslimin dalam sudut pandang orang-orang Islam, yang dimaksud yaitu kebenaran Islam itu ditinjau dari sudut pandang kita saja sebagai muslim. Jadi kalau bagi menurut agama yang lain Islam itu tidak benar, berarti jadi sah. Ini kebatilannya. Ya, kesalahan orang yang mengatakan Islam itu benar bagi kaum muslimin, kata beliau, berarti bagi selain yang agamanya selain Islam, berarti Islam itu agama yang batil. Nah, ini yang ingin beliau luruskan. Lakinna syai'a idza kana fi nadharika haqqun qad yakunu fi nafsil amri batilan. Ya, akan tetapi kata beliau, mengapa ini perkataan yang tidak benar? Beliau jelaskan di sini. Sesuatu apabila dalam pandanganmu benar, bisa jadi dalam pandangan yang lain itu adalah batil, tidak benar. Wal Islamu laisa kadzalik, dan Islam bukanlah seperti itu. Ya. Jadi kebenaran Islam itu bukan ditinjau dari sudut pandang kaum muslimin bahwasanya dia benar, bukan itu saja. Bal huwa dinullahil haq fil waqi. Ya, bahkan agama Islam itu adalah dinullah, agama Allah yang hak, yang benar, fil waqi, dalam realitasnya. Ya, faktanya demikian, realitanya demikian. Wa fi nafsil amri wa fi nadharil muslimin walillahil hamd, bal wa fi nadhari katsirin minal kuffar alladzina ya'rifunal umur. Nah, kebenaran Islam itu kata beliau fi nafsil amr, ya, wa fi nadharil muslimin, ya, secara fakta, secara realita Islam adalah agama yang benar, dan menurut pandangan kaum muslimin walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Bahkan kata beliau fi nadhari katsirin minal kuffar, kebanyakan orang-orang kufar itu juga memandang yang demikian, bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Alladzina ya'rifunal umur, siapa orang-orang kufar yang memiliki pandangan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, yaitu mereka yang mengetahui perkara-perkara. Ya, kama taqaddama annahum ya'rifunahu, sebagaimana pernah dibahas sebelumnya kata beliau, bahwasanya kebanyakan orang-orang kufar itu mengetahuinya, dan beliau memberikan isyarat di sini halaman 13, ya. Apa yang dimaksud bisa kita lihat di halaman 13.
yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Ya. Sebelumnya beliau mengatakan, fakatsirun minal kufar ya'rifu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun. Kebanyakan orang-orang kufar itu mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu ahlul kitab, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad itu adalah benar seorang rasul, sebagaimana ya ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi kenapa ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang benar, kok mereka tidak mau masuk Islam? Kembali lagi ke halaman yang kita bahas pada malam hari ini. Syekh Abdurrahman menjelaskan, walakin yamna'uhum minad dukhuli fil islami al-kibru wat ta'assubu wat taqlidu. Akan tetapi yang menghalangi mereka masuk ke dalam Islam pertama adalah karena sombong. Apa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Mereka tahu bahwasanya Islam agama yang benar, Islam adalah agama yang benar, tapi mereka sombong dengan menolak kebenaran tersebut. Wa ta'assub, yang berikutnya adalah ta'assub. Sebab orang-orang kufar tidak mau masuk Islam adalah ta'assub. Apa ta'assub artinya? Yaitu fanatis yang berlebihan kepada ajaran mereka. Jadi nggak mau menerima kebenaran karena bersikap fanatis yang melampaui batas. Yang ketiga, taklid, yaitu apa? Taklid, hanya ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka yang terdahulu tanpa mau melihat kebenaran. Jadi di sini di paragraf ini beliau ingin meluruskan pandangan yang keliru bahwasanya Islam agama yang benar menurut orang Islam, sebagaimana Yahudi benar menurut orang-orang Yahudi. Ini adalah pandangan yang keliru. Ya. Bahkan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang kufar sebagian mereka bahkan mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang benar, ya, tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa alasannya? Sombong, ta'assub dan taklid. Kita lanjutkan perkataan beliau, wa hunaka da'watun mu'asiratun batilatun tu'rafu bid-da'wati ila wahdatil adyanis salasati, al-Islam wal Yahudiyah wan Nasraniyah. Dan di sana ada dakwah, artinya seruan, mu'asirah yang kontemporer, yang ada di zaman sekarang, batilah tetapi batil, sesat, yang dikenal dengan seruan untuk menyatukan tiga agama, Islam, Yahudi dan Nasrani. Ini yang diistilahkan sebagai yaitu pluralisme di dalam bahasa kita, menyatukan seluruh agama.
wa taqulu innal kulla dinun sahih. Seruannya apa? Mereka mengajak bahwasanya seluruh mereka dakwatun batilatun. Ini adalah seruan yang batil. Tatadammana al-kufr, mengandung kekufuran. Wa man ya'taqiduha fahuwa kafir. Siapa saja yang meyakininya, sungguh dia telah kafir. Meyakini bahwasanya ya tiga agama itu adalah benar semuanya, maka dia adalah kafir. Kenapa alasannya? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi. Karena yang demikian ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Mengapa mendustakan Allah dan Rasulnya? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa yaqul, dan Allah juga berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah thalithu thalathah. Ya, satu dari yang tiga. Ya, karena orang Nasrani meyakini Trinitas. Ya, satu adalah tiga. Wa qala ta'ala fil yahud, adapun tentang orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang demikian disebabkan karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka orang-orang Yahudi itu membunuhi para nabi bighairil haqq, tanpa kebenaran. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan yang demikian ya disebabkan sikap melampaui batas mereka, orang-orang Yahudi. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman terkait dengan orang-orang Yahudi, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, kafaru bihi, mereka mengkufurinya, mengingkarinya. Datang kebenaran terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi tahu bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Al-Quran adalah kebenaran. Kafaru bih, mereka mengingkarinya. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang kafirin. Sini adalah orang-orang Yahudi yang dimaksud. Wa hadza syamilun li awwalihim wa akhirihim, dan yang demikian ini mencakup siapa? Yaitu orang-orang yang pertama dan yang terakhir dari kalangan mereka. Maksudnya apa di sini? Baik yaitu Yahudi dan Nasrani generasi awal ataupun Yahudi dan Nasrani generasi akhir. Ketika mereka meyakini keyakinan yang demikian, maka dia telah kafir. Ya. Adapun orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, ya, dan tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Allah dan meyakininya sebagai Rasulnya, maka tidak masuk dalam kategori ini. Yang dimaksud adalah wa hadza syamil, ini mencakup li awwalihim wa akhirihim, bagi awal atau generasi awal dan generasi akhir mereka, yaitu yang masuk dalam kategori yang disebutkan tadi di atas.
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam sampai ayat-ayat yang berikutnya. Ya. Orang Nasrani yang hidup di zaman Nabi Muhammad tetapi tidak mengimani Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul masuk kategori di sini. Sampai orang Nasrani yang hidup sekarang pun masuk kategori di sini. Dan apalagi konsekuensinya bahwasanya apa yang dikatakan atau apa yang diserukan bahwasanya Islam, Yahudi, Nasrani itu adalah semuanya benar. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwasanya seruan ini adalah seruan yang mengajak kepada kekufuran. Apa alasannya? Karena seruan ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengatakannya itu telah mendustai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yang kedua berarti selain orang tersebut mendustai Allah dan Rasulnya, kata beliau, wa hadhihi da'wah tatadammanu anna risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laysat ammatan lil bashariyah. Seruan ini juga menunjukkan bahwasanya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersifat menyeluruh. Jadi orang yang mengatakan Islam, Yahudi, Nasrani itu semua agama benar semua, maka konsekuensinya perkataan mereka itu menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad itu tidak bersifat universal. Bal kama yaqulu ba'dun nasara innahu rasulullahi ilal arab. Bahkan perkataan mereka itu seperti perkataan sebagian orang-orang Nasrani yang menyatakan sesungguhnya ia, yaitu Muhammad, adalah Rasulnya Allah, utusan Allah untuk orang-orang Arab saja. Wallahu subhanahu yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita baca sedikit lagi, baru nanti dipotong azan dan lanjutkan. Ada 2 paragraf. Fakullun man lam yu'min birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tadayyana bidini ghairil Islam fahuwa kafir. Maka ayat di atas tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 menunjukkan apa? Setiap orang yang tidak beriman terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak beragama dengan agama Islam, ya, maka ia otomatis menjadi kafir. Karena disebutkan fala yuqbala minhu, tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka beliau mengatakan fala budda minat tayaqquz li hadhihi da'wah. Mesti, kata beliau, ya kita itu harus bangkit dari seruan ini, seruan atau ajakan pluralisme ini. Kita harus bangkit untuk melawannya. Wa adamul ightirari biha, jangan sampai tertipu dengannya. Ya, fadinul haq huwa dinul Islam, agama yang benar adalah agama Islam. Naam, ar-rusul kulluhum kana dinuhum al-Islam. Nah,
beliau kemudian baru meluruskan, iya betul bahwasanya para rasul seluruh mereka, ya, agama mereka adalah Islam. Walladzina kanu muttabi'ina li Musa alaihi salam wa muttabi'ina li Isa alaihi salam kanu muslimin. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, mereka dahulu yang mengikuti Nabi Musa saat Nabi Musa hidup, mengikuti Nabi Isa saat Nabi Isa hidup, mereka adalah termasuk golongan kaum muslimin. Lakin alladzina harrafu wanharafu min ahli hatainil millataini wartakabu anwa'an minal kufri kafaru bi'amalihim hadza kama kafaru bi'adami ittiba'ihim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata beliau, alladzina harrafu, mereka yang kemudian merubah, wanharafu, dan kemudian mereka berpaling, min ahli hatainil millatain, dari dua millah ini, ya, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dari dua millah ini, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wartakabu anwa'an minal kufri, dan mereka melakukan jenis-jenis kekufuran seperti orang Yahudi tadi yang kemudian apa? Mendustai ayat-ayat Allah, membunuh para nabi. Kafaru bi'amalihim hadza, mereka menjadi kafir dengan sebab perbuatan mereka. Kama kafaru bi'adami ittiba'ihim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka pun menjadi kafir dengan sebab tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pembahasan kita, dan dilanjutkan azan. Nanti ada 2 paragraf lagi kita sempurnakan insyaallah setelah azan. Yang azan silakan. Allahu Akbar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra hafizahullahu ta'ala terkait dengan penjelasan beliau di pembatal yang ketiga. Kita ulas sedikit apa yang tadi kita bacakan sebelum adzan salat Isya. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwasanya di antara pembatal keislaman yaitu membenarkan keyakinan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin, atau ragu dan atau juga tidak ingin mengkafirkan mereka. Ini adalah di antara pembatal keislaman atau perkataan yang menunjukkan kekufuran. Dan di sini poinnya beliau ingin meluruskan, yaitu seruan di zaman sekarang yang menyatakan bahwasanya Islam, Yahudi dan Nasrani itu adalah semuanya agama yang benar. Ini disebut sebagai ajaran pluralisme. Ajaran ini, kata beliau, mengandung beberapa kebatilan. Bahkan jelas-jelas bahwasanya ajaran ini dan siapapun yang meyakini akan kebenaran ajaran ini, maka dia kafir. Karena konsekuensinya yang pertama, ajaran ini itu berarti mendustai Allah dan Rasulnya. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kafirnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian kebatilan atau penyimpangan ajaran ini yang kedua adalah bahwasanya ajaran ini, ajaran pluralisme, mengandung bahwasanya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak untuk seluruh manusia, tetapi untuk orang Arab saja. Makanya apa yang beliau sebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ajaran pluralisme menyatakan tidak boleh mengklaim Islam itu adalah agama yang benar sendiri. Itu sudah banyak yang menyatakan demikian, bahkan tokoh-tokoh di kita menyatakan demikian. Dan ajaran yang mengatakan bahwasanya
Islam itu adalah ajaran atau agama untuk orang Arab saja. Maka perhatikan, ya, kedua pernyataan itu adalah pernyataan kekufuran. Meyakini Islam itu agama Arab saja dan Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia, itu berarti apa? Ajaran kekufuran, dan yang meyakininya kafir. Meyakini bahwasanya Islam itu untuk orang Arab saja, maka ini adalah ajaran kekufuran. Ya. Kenapa? Islam itu untuk semua manusia, semua umat manusia. Dan ajaran Islam itu bisa diterapkan, ya, fi kulli zamanin wa makan, di seluruh kondisi dan di seluruh tempat. Maka kita lanjutkan apa yang ditulis oleh beliau hafizahullah taala di sini. Fan-nassara kafaru bi ibadatihim lil masihi wa ummihi. Orang-orang Nasrani mereka telah kufur disebabkan karena peribadatan mereka kepada Nabi Isa dan ibunya, yaitu Maryam. Wa za'mihim wa annahu Allah. Za'mihim kemana atofnya? Kenapa enggak za'muhum? Kemana Pak Sugeng? Atofnya kemana atofnya? Nah, bi ibadatihim. Bi ibadatihim. Fan-nassara kafaru bi ibadatihim wa za'mihim. Jadi orang Nasrani itu telah kafir disebabkan karena keyakinan mereka bahwasanya domirnya kembali ke mana Pak Bandi? Ayo, hu-nya kemana? Annahu. Domir kembali kemana domirnya? Siapa yang lihat kitabnya lagi? Hamzah, mana Hamzah? Domir kembali ke mana? Al-Masih. Bahwasanya Al-Masih itu adalah Allah. Itulah keyakinan orang Nasrani, dan keyakinan yang demikian, anggapan yang demikian itu menjadikan orang-orang Nasrani menjadi kafir. Au ibnallah, atau anaknya Allah. Keyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Itu keyakinan yang menjadikan orang Nasrani menjadi kafir. Wa kafaru tsaniyan bi takdzibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kekufuran mereka yang kedua adalah apa? Mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu mustaqimina ala dinihim al-awwali thumma lam yu'minu bi Muhammadin kanu kuffaran. Kalau saja mereka ini, kenapa kok kekufuran orang Nasrani yang kedua adalah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa alasannya? Kata beliau, walau kanu mustaqimina ala dinihim al-awwal. Kalau orang-orang Nasrani itu istiqomah di atas agama mereka yang pertama, mereka ngikutin Nabi Isa, ibadah hanya kepada Allah, terus beriman kepada Nabi Isa, ya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Thumma lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu kuffaran. Mereka tetap kafir. Istiqomah mereka di atas agama mereka, di atas tauhid, ya. Tapi mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tetap
kafir. Apa alasan kafirnya? Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man mata minhum ala dzalika fahuwa finnar. Dan siapa saja yang meninggal dunia dari kalangan mereka di atas keyakinan yang demikian, ya, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Kama sahha bidzalikal haditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sebagaimana telah sahih bidzalika, yang demikian itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat, ya, Muhammad yang berada di tangannya, ya, la yasma' bi ahadun, tidaklah mendengar seorang pun dari kalangan umat ini terhadap apa yang aku sampaikan, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Thumma yamut, kemudian meninggal dunia, wafat, walam yu'min, tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan ia termasuk dari penghuni neraka. Orang Yahudi, orang Nasrani istiqomah di atas agama mereka, kemudian lahir Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tempatnya di neraka. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Poin ini beliau ingin sampaikan terkait dengan, yaitu apa? Sebab kekufuran Yahudi dan Nasrani, ya, bahwasanya mereka telah mengalami penyimpangan dan mengamalkan jenis-jenis kekufuran. Apa saja jenis kekufurannya? Nah, beliau sebutkan di sini dari kalangan orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya, serta meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah atau anaknya Allah. Kenapa Yahudi nggak disebut? Kok Nasrani disebut? Apa Pak Sugeng? Nah, Yahudi sudah disebut sebelumnya. Yang mana? Di halaman 22, wa qala ta'ala fil yahud dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Kekufurannya orang Yahudi, mereka mendustai atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ngapain mereka orang Yahudi? Membunuh para nabi. Itulah amalan kekufuran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ya. Jadi sudah cukup disebutkan di awal. Maka terakhir, paragraf terakhir, wa nulahidhu anna an-naqidhal awwala was-thaniya yata'alliqani bi syahadati an la ilaha illallah. Wa nulahidhu, dan kita perhatikan, anna naqidhal awwal, pembatal yang pertama. Apa pembatal pertama? Asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Wasani, dan pembatal yang kedua, menjadikan antara
dirinya dengan Allah, yaitu perantara-perantara dalam ibadah. Yata'allaqani bisyahadah, berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Fahuma yunaqidani syahadata alla ilaha illallah. Yang kedua itu membatalkan syahadat seorang muslim la ilaha illallah. Batal syahadatnya dengan pembatal pertama dan pembatal kedua. Amma salis, adapun yang ketiga ini, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekufuran mereka atau membenarkan kekufuran mereka, ini yang ketiga, fahuwa yunaqidu asyhadataini. Yang seperti ini maka membatalkan dua syahadat, syahadat la ilaha illallah dan yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, penjelasan dari kitab Nawaqidul Islam ba'da Syawal, ya, setelah Syawal insyaallah, di pembatal yang keempat, ya, kalau ada waktu nanti dilanjutkan yang kelima. Jadi ini insyaallah enggak lama, ya, mungkin setahun pertemuan sudah selesai insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.